Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sama Indonesia, Pak. Bapak sabar, Pak. Mau kami, Pak. Tidak, Pak, kami tidak tahu lagi, Pak. Kami tak tahu, kami tak tahu hukum nih, Pak. Tahu tak, Pak? Jadi nanti ibu usulan ibu. Iya, kami tahu. Kami minta bapak-bapak pulanglah dari sini. Kan ada yang atasan yang ngurus. Iya bu, kami diperintah atasan. Ya makanya Kak, sekarang kami minta kami mohon dengan bapak-bapak baliklah dari sini. Ya, kalau memang kami saatnya diusir dari sini kami pergi Pak, walaupun di kampung kami. Tolonglah jangan kayak gini. Iya bu, ini maksudnya sosialisasi aja ini. Iya, sosialisasi pun Pak, kami tak mengerti kayak gitu Pak. Penyampaian lah. Tidak, tolonglah Pak. Bapak Menteri dah turun. Tolonglah dengar dulu Pak. Sabar dulu Pak. Orang tua kami bukan tak sakit di rumah tuh Pak. Kenapa dan ibu ini kan kesian? Pernah Pak, kami nih ke rumah kena lete terus Pak, gara pasal benda nih. Kami kena Pak. Janganlah kayak gitu kami. Ini masyarakat kecil Pak. Tolonglah. Jangan buat kami kayak Kalau gini. kami kekerasan nanti kata bapak tak tahu hukum. Penarkis. Dia bilang anarkis. Nanti kita kumpulkan bu, ibu. Cuma Pak, kalau dikumpulkan warga takkan tak kumpul Pak. Mau datang, mau jumpa sama dia. Kami tetap tak hendak pindah Pak. Tolonglah Pak, kampung kami Pak. Sebetulnya bapak melindungi kami. Sebenarnya bukan kami ngambil tanah BP Pak. Seandainya dibalik aja Pak, kampung Bapak yang direlokasi Pak. Gimana perasaan Bapak Pak? Tolonglah Pak, tengok kesian ibu-ibu kami. Orang tua kami mau kerja apa Pak kalau misalnya direlokasi Pak? Bapak kami mikirkan Kami masih sekolah loh Pak. baru meninggal lagi Pak. Sebenarnya berapa orang Masih jauh lagi pendidikan kami Pak. Orang tua kami mau kebiayain pakai apa Pak? Pakai daun. Bapak enak Pak, berseragam. bapak datang Tiap bulan gaji ada terus. masalah ini bapak datang seragam ramai. Kayak mana yang tangkap kami? Kami takut Pak. Besok bapak datang pun tak usah lagi Pak. Tolong tunggu selesai apa benda. Katanya suruh datang ke baju preman. Kami tidak mau Pak. Tolonglah Pak. Kami tolong janganlah Pak. Izin pimpinan, itu berarti proyek air bangis itu belum masuk PSN Dalam proses, dalam proses. Oke, dalam proses, tapi PSN-nya belum turun, belum turun. belum turun. Kira-kira berapa lama lagi kira-kira perkiraan Pak Menteri? Saya nggak bisa meramalkan itu karena kewenangannya tidak pada saya, Oke. kewenangannya pada Menko Menko Marves. Perekonomian. Menko Perekonomian. Saya berkomentar di ruang rapat ini dalam rangka menanyakan karena warga saya butuh tahu. Ini Ini pertama benar nggak investasinya sudah PSN? Karena dongengnya di kampung saya itu udah dibilang PSN. Itu satu. Yang kedua, apa betul Abako ini karena tanah yang dimintanya 30.000 hektar. Ya Pak Menteri, lebih gede loh daripada tanah yang ribut di Pulau Rempang itu. Ya, bahkan Pak Menteri baru lihat yang hampir 50 triliun, 60 triliun di Lote itu hanya 110 hektar. Ini 30.000 hektar Pak Menteri. Itu pertanyaan kami Pak Menteri. Terima kasih. Pak Andre, saya ulang ya jawaban saya. Tergantung. Karena saya tahu nih Pak Andre pasti rekam. Yang pertama adalah PSN-nya belum keluar. Tapi proses PSN-nya sedang berjalan. Pertanyaannya kapan keluar? Pak Andre tolong tanyakan kepada Menko. Persoalan konflik Tanah Rempang tampaknya belum lagi memberi tanda akan berakhir. Bahkan malah batas waktu tanggal 28 September 2023 ini yang diberikan oleh Menteri Investasi Bahlil semakin tampak membuat kerisauan terpancar dari rakyat Rempang yang jumlahnya sekitar
7.800 jiwa di tanah yang luasnya sekitar 16.500 hektar itu. Sahabat BN, kalau kita perhatikan isi hati, isak tangis rakyat Rempang barusan di video ini sudah barang tentu membuat kita miris sekali, sedih sekali. Mereka orang kampung, orang desa yang mengaku tidak tahu hukum. Namun mereka diminta keluar dari kampung halamannya yang telah dihuninya semenjak dari nenek moyangnya tahun 1834 dulu, secara turun-temurun sampai sekarang. Memang harus kita akui bahwa proyek strategis nasional ini memberi harapan hasil yang demikian besar, terutama untuk penampung tenaga kerja. Tetapi tentu harapan besar ini janganlah sampai membuat rakyat Rempang menderita. Itu saja tampaknya keinginan rakyat Rempang. Baginya dia menerima atau mereka menerima kehadiran proyek besar ini. Tetapi jangan sampai membuat mereka tersingkir dari kampung halamannya. Kalaulah hanya karena adanya proyek strategis nasional atau PSN ini di kampung mereka, mereka harus hengkang dari sana. Ini yang tidak mengenakkan bagi rakyat Rempang tampaknya. Sebab pandang pekuburannya, akar budayanya yang telah mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyangnya dulu. Yang mereka tidak mau tercerabut dari akar budayanya di sana. Pusara, sanak saudaranya, kakek neneknya, buyutnya, dari dulu sampai sekarang telah bersemayam di sana. Kalau mereka harus pindah ke suatu tempat, tentu di sana mereka hanya akan bisa menempatkan rumah. Bagaimana dengan pusara, sanak saudaranya yang telah tertidur nyenyak selama ratusan tahun di sana? Bagaimana itu jadinya? Apakah memang itu hanya akan menjadi santapan bulldozer? Waduh, sulit kita menyampaikan kata-kata yang mungkin bisa menjadi solusi bagi rakyat Rempang sekarang ini. Dan sekali lagi kembali kita ke belakang, bagaimana dulunya ketika proyek ini diterima oleh pemerintah pusat, duduk persoalannya dengan rakyat Rempang. Kita yakin jika dulu benar-benar telah didudukkan dengan seluruh rakyat Rempang tanpa kecuali, bahwa mereka harus begini, ketika nanti proyek strategi nasional ini datang, mungkin tidak akan terjadi hal seperti sekarang ini. Tetapi tampaknya kita bisa menduga, dugaan ini bisa benar, bisa salah. Sepertinya pemerintah telah merasa tidak ada persoalan kalau hanya dengan rakyat Rempang. Memang tidak ada persoalan kalau rakyat Rempang dihadapi dengan kekuatan pemerintah. Pemerintah punya alat keamanan,
Pemerintah punya berbagai peralatan. Karenanya dengan mudah tentu pemerintah akan bisa merelokasi rakyat Rempang dari tanah leluhurnya ini. Tetapi secara kemanusiaan tentu tidak bisa semudah yang dibayangkan itu. Kalau dilihat dari segi kekuatan, jelas akan dengan sangat mudah pemerintah mengosongkan 16 perkampungan Rempang ini. Akan dengan sangat mudah. Sahabat BN, sekali lagi kita sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di Rempang sekarang ini. Sahabat, setelah Rempang ini, mana lagi kira-kira lokasi PSN yang akan segera dieksekusi oleh pemerintah dalam sisa-sisa masa jabatan atau masa kekuasaan rezim sekarang ini? Kalau kita perhatikan, ada yang mungkin dalam waktu dekat juga akan dieksekusi oleh pemerintah, yakni proyek strategis nasional di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ini tampaknya bakal seru pula nanti. Dan kita sekali lagi ngeri memikirkan masyarakat di Air Bangis nanti yang berada di lokasi PSN ini. Ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang ini di Rempang, dan juga kita kalau melihat apa yang terjadi pada proyek strategi nasional di Desa Wadas, Jawa Tengah tahun 2022 lalu. Kalau di Rempang luas tanahnya hanya 16.500 hektar. Di Air Bangis lebih luas lagi, sekitar 30.000 hektar. Bayangkan nanti, di tanah yang luasnya sekitar 30.000 hektar lebih itu, rencananya akan ada investasi yang masuk sekitar 150 triliun. Dan ketika Menteri Investasi Bahlil mengatakan sekarang masih dalam proses turunnya status PSN, proyek strategi nasional untuk Air Bangis itu, ternyata reaksi telah ada di Air Bangis. Beberapa waktu lalu, ribuan warga Air Bangis melakukan demo ke kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang, menolak proyek itu. Dan mereka juga mengakui bahwa ada intimidasi dari pihak keamanan kepada mereka di kampung mereka di Air Bangis. Ini yang membuat kita takut jadinya. Dan ini pula yang membuat kita sulit membedakan cara pembebasan lahan atau tanah di era Orde Baru dengan era sekarang ini. Sebab di era Orde Baru juga begitu dulu. Pembebasan lahan seperti proyek strategi nasional ini dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara kekerasan. Di Sumatera Barat, orang Minang itu ada pepatah Minang mengatakan
boleh aye ke pembuluh, boleh katu ke mufakat. Lah boleh baru bisa digolongkan. Lah TV baru bisa dilayangkan. Artinya sesuatu yang akan dilaksanakan itu haruslah disepakati terlebih dahulu dengan warga di lokasi akan adanya proyek itu. Setelah dapat kesepakatan, baru diputuskan bahwa proyek akan datang ke sana. Ini baru dalam proses status PSN-nya sekarang, tetapi di sana rakyat telah merasakan ada intimidasi dan malah rakyat telah melakukan demo. Berarti tentu tanda ada yang tidak beres. Sahabat BN, kita sekali lagi tentu berharap pemerintah kita yang di rezim sekarang ini ketika akan meninggalkan kekuasaannya, tentu rakyat berharap mereka meninggalkan kekuasaannya dengan legasi yang baik untuk dikenang rakyat ke depannya. Dan tentu juga rakyat berharap rezim ke depan ini, pengganti rezim sekarang ini, jangan sampai mencerminkan gaya-gaya seperti ini pula. Mengesankan bagi rakyat tidak investasi namanya, tetapi invasi. Sahabat BN, kita tahu sekarang ini kondisi ekonomi masyarakat sangat-sangat sulit. Ketika kondisi masyarakat secara ekonomi yang sangat sulit ini, tiba-tiba mereka didera dengan persoalan gusur-menggusur seperti ini. Sungguh rakyat kita bagaikan beban berat senggulung batu. Sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.